Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmalia dari kelas 12 IPA 4. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah romans yang berjudul Kata Kehendak Jadi Lembu. Sebuah novel yang dikarang oleh Nur Sultan Iskandar. Romans ini mengisahkan kehidupan seseorang yang bernama Surya yang menjabat sebagai Menteri Gubernemen di kota Sumedang. Ayahnya bernama Haji Zakaria yang sangat memanjakannya semasa Surya masih kecil. Ia menjadi anak yang manja dan tinggi hati. Surya menikah dengan Zubaidah, anak tunggal seorang kaya raya yang bernama Haji Hasbullah. Haji Zakaria adalah sahabat karib Haji Hasbullah. Kekariban persahabatan itulah yang mendorong pernikahan Surya dan Zubaidah. Tidak lama setelah pernikahan itu, Haji Zakaria meninggal dunia dan semua warisan Haji Zakaria jatuh ke tangan Surya. Harta peninggalan itu dibawa oleh Surya berfoya-foya, sehingga tidak berapa lama saja harta itu habis. Setelah Zubaidah melahirkan anak, Abdul Halim namanya, Surya meninggalkan Zubaidah. 3 tahun lamanya, Zubaidah hidup sebagai seorang janda. Hal itu dijalaninya dengan sabar dan tawakal. Surya mengalami penderitaan berat setelah semua uang dan hartanya itu habis. Ia menyesal dan kembali ke rumah Zubaidah. Kemudian meminta maaf serta ampun kepada Haji Hasbullah agar Zubaidah dapat menerimanya kembali. Zubaidah menerima Surya kembali. Surya kemudian diangkat menjadi menteri kabupaten. Akan tetapi penghasilannya sebagai menteri itu tak pernah sampai ke rumah. Uang sekolah anaknya tidak pernah dibayarnya. Oleh sebab itu, Abdul Halim dibawa oleh kakek dan neneknya ke Tasikmalaya dan disekolahkan di sana. Abdul Halim disekolahkan di sekolah Belanda, kemudian diteruskan ke sekolah Menak di Bandung dan dibiayai oleh kakeknya, Haji Hasbullah. Walaupun Abdul Halim telah ditanggung oleh kakeknya, adik-adik Abdul Halim yaitu Saleh dan Hamid sekolahnya tetap terbengkalai. Uang sekolah untuk kedua anak itu sering belum terbayar. Belanja dapur pun tidak tercukupi dan utang semakin besar. Para penagih utang sering kecewa karena tidak dapat memperoleh piutangnya dari Zubaidah. Zubaidah ingin pergi ke rumah orang tuanya, tetapi sebagai istri yang setia, hal itu tidak dilakukannya. Perselisihan itu disebabkan oleh Surya yang selalu menurut hawa nafsunya untuk berfoya-foya. Selanjutnya, karena sudah tidak tahan lagi, Zubaidah menyalahkan semua persoalan pada Surya. Surya merasa malu karena ia di kantornya berlagak kaya, ternyata di rumah utangnya menumpuk. Akan tetapi, sifat sombongnya tak pernah hilang. Ia gila hormat dan gila pangkat. Agar semua dapat diatasi dengan tuntas, Surya melakukan penggelapan uang di kantornya. Akan tetapi, perbuatan itu diketahui oleh atasannya. Untuk menutupi rasa malunya, ia minta berhenti dari pekerjaannya. Sementara itu, Abdul Halim telah dewasa dan telah berumah tangga dengan berbahagia. Zubaidah mengirim surat kepada Abdul Halim dan bercerita tentang kejatuhan ayahnya, Surya. Abdul Halim menyuruh ibu, ayah, dan adik-adiknya datang ke Bandung karena rumah ayah ibunya itu telah dilelang dalam usaha membayar utang. Keluarga Surya itu pun pindah ke Bandung. Ternyata, kesombongan Surya tidak pernah hilang. Surya ikut campur tangan dalam masalah keluarga anaknya. Ia mencela dan memerintah seperti layaknya seorang majikan pada bawahannya. Hal itu menimbulkan pertengkaran Abdul Halim dengan istrinya. Melihat keadaan seperti itu, Zubaidah sangat bersedih sehingga akhirnya ia meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Abdul Halim menjadi sedih. Kemarahan Abdul Halim ditujukan kepada ayahnya, Surya. Karena malu pada anaknya dan menantunya, Surya angkat kaki dari rumah itu. Surya akhirnya jatuh miskin dan terlunta-lunta dalam keadaan sakit jiwa. Demikianlah cerita romans yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.